Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kimia kelas 10 semester 1. Hari ini kita akan mempelajari tentang nomor atom, nomor massa, dan isotop. Tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian dapat menuliskan lambang unsur dan notasinya. Yang kedua, menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat dalam atom netral dan ion dari suatu unsur. Yang ketiga, menganalisis hubungan nomor atom, nomor massa, jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom suatu unsur. Dan yang terakhir, kalian dapat membedakan isotop, isobar, isoton, dan isoelektron dari suatu unsur. Partikel penyusun atom. Kalian sudah mempelajari di sebelumnya. Silahkan cek di video sebelumnya. Apa saja partikel penyusun atom? Ya, ada proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron berada di inti atom, dan elektron mengelilingi inti atom. Susunan atom netral. Nah, dalam atom netral, nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi suatu atom, massa elektron itu diabaikan. Nah, maka hanya di inti atom yang menentukan nomor massa. Nah, nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron yang berada di inti atom. Nah, nomor atom di sebelah kiri kalian yang digambar, coba perhatikan berapakah nomor atom dari atom tersebut. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Berapa? Ya, nomor atomnya sama dengan 2. Sedangkan nomor massa, tadi konsepnya nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Protonnya sebesar 2, sebanyak 2, dan neutronnya 1. Maka ketika dijumlahkan jadi 3. Nah, untuk atom pada gambar berikut, nomor atomnya 2, sedangkan nomor massanya 3. Notasi susunan atom netral. Nah, berikut notasi atom dari suatu atom netral. X adalah lambang atom atau lambang unsur X. Z adalah nomor atom, yaitu jumlah proton dan jumlah jumlah elektron. Dan A melambangkan nomor massa, jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi, ketika kalian ingin mencari berapakah jumlah neutron dari suatu atom, maka A dikurang Z, atau nomor massa dikurang nomor atom. Yang atas dikurang yang bawah. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Untuk unsur karbon, lambang unsurnya C dengan notasi C612. Maka dapat dilihat bahwa yang 6 adalah nomor atom, sedangkan 12 adalah nomor massa. Nah, untuk dilihat bahwa jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Ketika atom tersebut netral, maka jumlah protonnya 6. Untuk menentukan jumlah neutron, tinggal kalian kurangkan 12 dikurang 6, maka dapatlah jumlah neutronnya 6. Karena massa atom itu dari jumlah proton ditambah jumlah neutron. Untuk besi, lambang unsurnya Fe. Nah, dari notasi berikut, nomor atomnya berapa? Ya, 26. Maka jumlah protonnya juga 26. Untuk nomor atom, itu menandakan jumlah proton dan identik, sama.
Nah, untuk jumlah neutron tinggal kalian kurangkan 56 dikurang 26, maka dapatlah 30. Kalian buktikan bahwa 26 tambah 30 itu sama dengan nomor massa, yaitu 56. Coba lihat notasi atom berikut, unsur berikut. Al1327. Oke, silakan kalian catat atau kalian jawab sendiri dalam hati, berapakah nomor atomnya, berapakah nomor masanya, berapakah jumlah protonnya, berapakah jumlah elektronnya, berapakah jumlah neutronnya. Silakan kalian kerjakan masing-masing, dicoba. Kalau tidak dicoba kalian pasti nggak paham. Nanti kita cek bersama-sama. Ya, Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Unsur yang kedua, AU 79197. Oke, silakan ditentukan nomor atom, nomor massa, proton, neutron, dan elektronnya. Oke, yang ketiga, ZN3065. Nah, yang terakhir Fe2656. Silakan dikerjakan sebentar. Oke, bersama-sama. Ya, jumlah protonnya 13, jumlah elektronnya 13, jumlah neutronnya 14. Nah, 27 kurang 13, 14. Atau 13 tambah 14, berapa? 27. Nah, berikut nomor 2, 3, dan 4 juga sama ya. 79, itu nomor jumlah protonnya. Silakan dicek masing-masing. Mudah kan? Untuk di nomor atom netral, kalian tentukan, oh ternyata di nomor atom juga identik dengan jumlah proton dan jumlah elektron sama. Dan jumlah neutron, nomor massa dikurang nomor atom. Mudah? Ya, sangat mudah. Jika kalian benar semua, Ibu ucapkan selamat. Sekarang kita akan membahas bagaimana dengan atom bermuatan atau ion. Tadi kita membahas di atom netral. Sekarang kita masuk ke atom bermuatan atau ion. Kation adalah ion bermuatan positif yang terbentuk ketika atom tersebut melepaskan elektronnya. Sedangkan anion adalah ion bermuatan negatif yang terbentuk ketika atom tersebut menerima elektron. Nah, jadi atom bermuatan atau ion itu ada 2, kation dan anion. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini representasi dari Na. Na dengan nomor atom 11 dan nomor massa 24. Jika kalian menentukan protonnya sebesar 11, elektronnya 11, dan neutronnya 13. 24 dikurang 11 berapa? Ya, 13. Namun, bagaimana ketika elektron tersebut dilepaskan? Bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan atom tersebut? Ya, atom tersebut akan bermuatan atau ion, menjadi ion. Ketika dia menjadi ion, maka elektron tersebut akan lepas. Ketika elektron dilepaskan, maka ion akan menjadi ion bermuatan positif. Ingat, di video sebelumnya, elektron itu bermuatan negatif. Karena elektron itu bermuatan negatif dilepaskan, maka atom tersebut menjadi ion bermuatan positif yang terbentuk ketika atom tersebut melepaskan elektronnya, yang biasa disebut dengan kation. Nah, karena dia melepaskan satu elektron, maka lambangnya menjadi Na1124+. Nah, plus maksudnya adalah melepaskan satu elektron. Kalau dia 2+, maka melepaskan 2 elektron. Jadi protonnya berapa? Ya, proton akan selalu tetap dan akan selalu sama dengan nomor atom. Yang berubah hanya
Ya, elektron. Kenapa? Karena elektron yang bisa dilepaskan dan ditangkap. Ingat, proton akan selalu sama dengan nomor atom. Yang berbeda ketika menjadi muatan adalah elektronnya. Karena dia melepaskan satu elektron, maka kalian hitung berapakah jumlah dari elektron ketika dia sudah melepaskan satu. Yang awalnya 11, ketika dilepaskan 1 atau plus 1, maka dia menjadi 10. Nah, neutronnya akan sama karena nomor massa dan nomor atom itu tidak berubah. Yang berubah ketika menjadi ion, sekali lagi adalah elektron. Lalu bagaimana ketika Cl1735? Nah, proton dari Cl17, elektron 17, dan neutron 18. Bagaimana ketika atom tersebut menangkap satu elektron? Ya, atom akan bermuatan yang disebut ion. Ketika dia menangkap elektron, maka jumlah elektron akan bertambah dari atom tersebut. Yang awalnya berapa? Ada 17, maka akan menjadi berapa? Ya, silakan kalian pikir-pikir, ada berapa sih jumlah elektron? Nah, ketika dia menangkap elektron, disebut dengan anion. Anion adalah ion bermuatan negatif yang terbentuk ketika atom tersebut menerima elektron. Cl menangkap satu elektron, lihat lambangnya ada min. Ya, berarti itu menangkap satu. Kalau dia min 2 atau kalau dia 2 min, maka dia menangkap 2. Karena di sini hanya menangkap 1, maka dilambangkan dengan min. Tidak ditulis 1, hanya min saja. Sekali lagi, proton akan selalu sama. Yang berbeda hanyalah elektron. Karena dia menangkap satu elektron, maka dia menjadi berapa jumlah elektronnya? Ya, ada 18 elektron. Dan neutronnya tetap sama, yaitu 18. Mudah bukan untuk menentukan proton, elektron, neutron pada atom netral dan atom bermuatan. Ya, mudah? Ya, Ibu harap kalian bisa semuanya. Nah, kita masuk ke isotop. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada Li36, ada Li37, dan ada Li38. Li dengan nomor atom 3, maka jumlah protonnya akan sama, yaitu 3 semua. Neutronnya ada berapa? 6 dikurang 3, yang itu ada 3. 7 dikurang 3 ada 4. 8 dikurang 3 ada 5. Berarti dapat disimpulkan bahwa apanya yang sama dan apanya yang berbeda? Ya. Jadi isotop adalah unsur-unsur sejenis. Maka unsur-unsur sejenis, karena unsurnya sejenis, maka nomor atomnya pasti sama, memiliki nomor atom yang sama, tetapi memiliki massa atom yang berbeda. Nah, isotop sekali lagi nomor atomnya sama dan nomor massanya berbeda. Seperti anak kembar itu dianggap sama, tapi pasti memiliki berat badan yang berbeda. Meskipun hanya berapa ons yang berbeda, tapi pasti berbeda. Maka Li ini sama, unsur yang sama, tapi beratnya atau massa atomnya itu berbeda-beda. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Nah, itu yang dimaksud dengan isotop. Lanjut kita dengan masuk ke istilah isobar. Apa itu isobar?
Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apanya yang sama? Ya, benar sekali. Ini pasangan unsur atau atom yang berbeda-beda, tetapi memiliki massa yang sama. Fe dan Ni itu unsur yang berbeda, namun memiliki nomor massa yang sama, maka disebut pasangan isobar. Sedangkan jika Ce dan Se memiliki nomor atom yang berbeda dan nomor massa yang sama, juga disebut dengan pasangan isobar. Maka isobar adalah atom-atom yang memiliki massa atom yang sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Nah, orang yang berbeda, contoh misalkan orang yang berbeda bisa jadi memiliki nomor massa yang sama. Begitu juga dengan unsur. Atom-atom yang berbeda maka bisa memiliki massa yang sama. Lanjut ke istilah isoton. Kalau kalian perhatikan gambar berikut, kira-kira apanya yang sama? Ya, yang sama adalah jumlah neutron, maka disebut istilahnya isoton. Isoton, sama, jumlah neutronnya sama. P dan S memiliki jumlah neutron yang sama, yaitu 16. Maka atom-atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama disebut dengan isoton. Dan yang terakhir istilah isoelektron. Kira-kira apanya yang sama? Kalau dari istilah isoelektron. Ya, elektronnya yang sama. Coba kalian perhatikan gambar S. Unsur S, atom S dan Cl. S nomor atomnya 16. Berarti jumlah elektron ketika dia netral itu juga 16. Namun ketika dia menangkap 2 elektron atau min 2, maka jumlahnya menjadi berapa? Ya, 16 ditambah 2, maka menjadi 18. Elektron dari S16 ketika menangkap 2 elektron menjadi 18 elektron. Begitupun dengan Cl. Cl nomor atomnya 17, maka ketika dia atom netral memiliki jumlah elektron 17. Namun ketika dia menjadi ion atau menangkap 1 elektron, elektronnya akan bertambah. Karena dia menangkap hanya 1 atau dilambangkan dengan min 1, maka jumlah elektronnya menjadi 18. Dapat disimpulkan bahwa isoelektron adalah jumlah elektronnya sama. Ya. S ketika nomor atomnya 16 menangkap 2 elektron, maka menjadi elektronnya 18, dan Cl ketika nomor atomnya 17 atau elektronnya 17 ketika dia netral, namun ketika dia menangkap 1 elektron maka menjadi 18. Maka ketika elektronnya sama disebut isoelektron. Baiklah, sekian sedikit penjelasan tentang nomor atom, nomor massa, isotop, isobar, isoton, isoelektron. Ibu harap kalian tetap semangat belajar, tidak pernah lelah, selalu belajar dan belajar. Karena tidak ada kata puas untuk belajar, tapi ada kata haus untuk belajar. Karena kalian anak-anak yang luar biasa, tetap semangat. Chemistry is fun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.